sukacita. Haleluya. Nah, adik-adik, hari ini kita masuki minggu yang baru. Nah, karena kita masuki minggu yang baru, kita akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan mendengarkan firman-Nya. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya, mari kita berdoa dulu untuk mohon kekuatan Tuhan untuk bisa memahami firman-Nya. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang tetap kerajaan surga, terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami telah masuki minggu yang baru. Kami ucap syukur atas penyertaan-Mu di minggu yang lampau dan kami akan sampai pada minggu yang baru. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Allah Bapa. Biar kiranya Kau memberikan kami hikmat, kepintaran, kebijaksanaan melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dapat memahami setiap firman yang berasal dari hamba-Mu. Berkatlah juga hamba yang akan memberitakan firman Tuhan. Biar kiranya Kau memberikan hamba hikmat, kebijaksanaan, dan biar kiranya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba semuanya berasal daripada-Mu. Pujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa, tepat mati tinggi kami dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tema hari ini adalah Tuhanku tahu apa yang ku perlukan. Nama minggunya adalah Minggu Rogate. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Lukas 11 ayat 9 sampai 13. Demikianlah firman Tuhan. Oleh karena itu, aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang minta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu jika anaknya minta ikan daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur akan memberikan kepadamu kalajengking? Jika kamu yang tahu jahat tahu memberi yang baik kepada anak-anakmu, apabila Bapamu di sorga, ia memberikan Roh Kudus pada mereka yang meminta kepadanya. Demikianlah firman Tuhan. Nah adik-adik, seperti orang tua kita itu selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anaknya. Ia akan berusaha memberikan yang terbaik, bahkan ia mau mengorbankan apapun agar anak-anaknya mendapatkan yang terbaik. Nah demikian juga Tuhan pun selalu melakukan hal demikian. Tuhan selalu akan memberikan yang terbaik bagi kita. Seperti tadi perumpamaannya, seorang bapak pasti akan memberikan roti, bahkan memberikan roti kepada anak-anaknya. Tapi nggak mungkin seorang bapak, misalnya bapak manakah di antara anaknya juga minta ikan, kasihnya ular. Nggak mungkin seorang bapak memberikan ular padahal anaknya minta ikan. Ataupun tadi minta telur malah dikasihnya kalajengking. Nah itu tidak mungkin terjadi. Pasti seorang tua akan memberikan yang terbaik, yang sesuai dengan kebutuhan anak-anaknya. Nah sesuai temanya hari ini, Tuhan memenuhi segala kebutuhan kita. Nah kebutuhan kita itu apa aja sih? Kebutuhan itu bisa pertama makanan dan minuman, kedua pakaian, tiga tempat berteduh atau rumah, 4 nafas, kesehatan, dan lain sebagainya. Nah, seperti yang sudah pernah diajarkan, kebutuhan itu tidak selalu sama dengan keinginan. Ada kalanya keinginan kita memang tepat kebutuhan kita, namun ada kalanya keinginan bukanlah kebutuhan kita. Nah, kalau kita lihat di Matius 6 ayat 8, Bapamu itu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu meminta kepadanya. Wow, hebat ya. Jadi Tuhan itu atau Bapa kita yang di sorga sebenarnya sudah tahu apa aja yang kita butuhkan sebelum kita meminta kepadanya. Sebelum adik-adik berdoa, sebenarnya Tuhan tuh sudah tahu apa aja yang kita perlukan, apa saja yang kita butuhkan. Nah, di firman ini kita melihat tadi di ayat 9 ada 3 kata kerja yang menarik, yaitu pertama minta, kedua cari, ketiga ketuk. Kalau kita minta, timbal baliknya adalah menerima. Kalau kita cari, kita akan mendapat. Kalau kita mengetuk, pasti pintunya dibukain. Nah, kenapa sih harus melakukan kata kerja ini? Nah, dalam firman ini Tuhan ingin mengajarkan, kalau kita ingin mendapatkan apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, nah, kita harus melakukan yang namanya usaha. Jadi kita harus berusaha dulu adik-adik. Ketika kita ada keinginan atau kebutuhan, kita harus ada usaha, harus ada kerja keras, dan tidak boleh menyerah dulu ataupun menggerengek, nggak boleh. Jadi bukan berarti di dalam firman Tuhan tuh tidak boleh seperti ini. Misalnya kita butuh sesuatu hal, misalnya kita ingin sekali tas yang baru, lalu kita hanya merengek-rengek aja, aku mau tas baru Tuhan, aku ingin tas baru Tuhan, aku tas baru Tuhan. Nggak begitu. Berdoa sama Tuhan, tas baru, nggak seperti itu. Tetapi yang bisa lakukan apa? Pertama berdoa, ya Tuhan aku ingin tas baru, kiranya Kau berkati agar kiranya hamba bisa mendapatkannya. Nah kemudian adik-adik berusaha, misalnya contoh apa? Menabung. Kedua, minta tolong orang tua kalian. Nah harus ada usaha dalam mendapatkan kebutuhan tersebut. Seperti yang Martin Luther pernah bilang,
ora et labora. Dalam bahasa Latin, ora artinya adalah berdoa, labora artinya bekerja. Jadi harus beriringan, berdoa dan bekerja. Artinya ketika kita mau mendapatkan sesuatu yang ingin kita butuhkan atau kita perlukan, kita harus berdoa, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan bekerja atau mengusahakannya. Nah, ketika kita berdoa, pasti ada 3 jawaban. Pertama adalah ya, atau istilahnya terwujud keinginannya. Ketika keinginan terwujud itu, kenapa bisa terwujud? Pertama adalah karena keinginan kita pasti kebutuhan sama dengan kebutuhan kita, makanya bisa terwujud. Makanya Tuhan melihat, oh ini keinginan kamu sama dengan kebutuhan kamu, berarti kamu harus segera dikabulkan. Dan kedua, pada waktu yang tepat. Dan ketiga, pasti sesuai kehendak Tuhan. Kedua adalah tidak. Ketika kamu berdoa, ada jawabannya tidak. Nah, ketika tidak ini atau tidak terwujud ini, itu terjadi biasanya karena keinginan yang kamu minta tidak sesuai dengan kebutuhan kamu. Dan waktunya bisa jadi tepat atau tidak tepat. Dan tentunya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Maksudnya keinginan kamu tidak kebutuhan apa? Misalnya contoh, kamu masih SMP kelas 3, tapi kamu minta ke orang tua kamu untuk bisa dibeliin motor CBR misalnya. Nah, itu tidak kebutuhan kamu, bukan? Masa seorang SMP sudah punya motor CBR? Itu tidak penting dan tidak perlu. Makanya mungkin Tuhan tidak mengabulkan permohonan kamu untuk mendapatkan motor tersebut. Atau misalnya contoh, misalnya adik misalnya, wah aku pengen punya pacar. Lah, buat apa untuk rasa SMP untuk punya pacar? Itu belum saatnya. Makanya Tuhan pun tidak akan mengabulkan, misalnya tidak mengabulkan hal tersebut, karena memang bukan itu yang adik-adik butuhkan atau perlukan. Nah, ketiga jawabannya adalah tunggu. Tunggu ini bisa jadi kejadiannya adalah seperti ini. Keinginan kita memang kebutuhan kita, tetapi waktunya tidak tepat. Nah, bisa jadi kita ambil contoh, misalnya adik-adik berdoa, aku ya Tuhan biarnya kira Engkau berkenan bisa mendapatkan laptop. Ternyata untuk sementara ini adik-adik memang butuh, tapi belum saatnya. Saatnya nanti butuh ya pas kuliah. Tapi adik-adik tetap berdoa. Ketika adik-adik tetap berdoa, nah ternyata pas kuliah benar dapat hadiah laptop. Nah seperti itu adik-adik, ada 3 jawaban. Nah ketika kita berdoa ini, doa ini merupakan bentuk penyerahan diri dan memohon. Jadi bukan memaksa Tuhan untuk mengabulkan permohonan kita atau mengikuti keinginan kita. Ingat ya, doa itu penyerahan diri dan memohon, bukan memaksa Tuhan untuk mengikuti kehendak kita. Jadi jangan kalian berdoa Tuhan harus terwujud, misalnya harus terwujud aku tahun depan bisa memiliki iPhone 7 misalnya, atau Tuhan harus terwujud tahun depan aku misalnya punya motor baru. Tuhan aku mau harus terwujud, harus, nggak bisa. Doa itu bukan memaksa Tuhan untuk melakukan seperti itu. Kita menyerahkan diri kepada Tuhan agar Tuhan kiranya mau memberikannya. Sekalipun tidak, kita harus mensyukurinya, karena pasti Tuhan punya rencana yang lebih baik. Nah, juga ketika kita berdoa dan bekerja, nah bekerja di sini atau berusaha di sini, Tuhan melihat tuh kesungguhan kita. Jadi makanya kenapa harus ada berdoa dan bekerja atau berusaha adalah kita berdoa pada Tuhan dan Tuhan tahu itu kebutuhan kita. Nah, ketika kita berusaha, Tuhan melihat kesungguhan kita. Oh, anak ini sungguh-sungguh ingin dapat tas baru. Dia menabung dengan sungguh-sungguh, dia berusaha menabung. Nah, akhirnya Tuhan kabulkan. Oh, karena dia sungguh-sungguh, maka akan kukabulkan permohonan dia untuk bisa memiliki tas baru. Seperti itu adik-adik. Jadi itu konsep bagaimana Tuhan memenuhi kebutuhan kita itu adalah prinsipnya sama dua tadi. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Nah, kita harus berdoa dan bekerja. Kedua hal ini harus kita lakukan. Nah, yang paling penting adalah kita juga Tuhan selalu memberikan yang paling luar biasa dalam kehidupan kita. Salah satunya adalah Tuhan memberikan Roh Kudus. Nah, Roh Kudus ini merupakan Roh Tuhan yang dicurahkan atas setiap umat manusia. Nah, Roh Kudus ini ada dalam hati dan pikiran kita, dan dia selalu membisikkan hal yang terbaik bagi kita. Jadi kalau misalnya adik-adik misalnya lagi misalnya dikasih tahu, oh kamu jangan pilih jalan ini, kamu pilih jalan itu. Nah misalnya itu kadang-kadang yang mengarahkan seperti itu biasanya Roh Kudus. Nah dan apa sih tugas Roh Kudus dalam hidup kita? Nah dia tuh punya fungsi menghibur, mengajar, menuntun dan membimbing. Nah tadi membimbing sudah ya, ataupun menuntun. Dan biasa juga untuk menghibur. Kalau misalnya kita duka, kita tiba-tiba ingat Tuhan. Oh iya ya, Tuhan itu sebenarnya memang baik. Mungkin dia ada maksud dibalik kedukaan ini. Nah jadi Roh Kudus dalam hati kita tuh akan memberikan kita kekuatan dan kemampuan kita untuk bersyukur atas setiap hal yang kita peroleh.
dan juga memberikan kita pemahaman, oh kenapa sih doaku nggak dijawab, oh ternyata karena begini A, B, C, D dan lain sebagainya. Nah seperti itu adik-adik. Jadi simpulannya adalah Tuhan itu tahu yang kita perlu. Jadi walaupun misalnya adik-adik sebelum adik-adik berdoa, Tuhan sudah tahu apa aja yang sebenarnya Tuhan itu sudah tahu apa yang sebetulnya adik-adik perlukan. Tapi kita tetap harus berdoa dan bekerja untuk menunjukkan kesungguhan kita. Gitu. Jadi konsepnya adalah seperti itu. Tuhan tahu yang kita perlu, tapi kita selalu mewujudkannya dengan cara berdoa dan bekerja. Sehingga apa yang kita butuhkan, apa yang kita perlukan, Tuhan akan menghadirkannya di tengah-tengah kita. Biarlah adik-adik menjadi paham bahwa Tuhan itu selalu memenuhi kebutuhan kita, menyayangi kita dalam segala hal. Jangan pernah adik-adik berpikir ketika misalnya adik-adik tidak dikabulkan permohonannya, Tuhan gak sayang. Nggak selalu seperti itu. Demikian kadang-kadang misalnya contoh, orang tua aja misalnya nggak memenuhi kebutuhan permintaan adik-adik misalnya. Oh mama aku pengen misalnya nonton film. Tahu-tahu padahal adik-adik besoknya ujian, ya orang tua nggak akan memenuhi itu karena itu bukan kebutuhan adik-adik saat itu. Seperti itu. Jadi Tuhan tahu apa yang perlu buat kalian, apa yang tidak. Orang tua merupakan salah satu wujud Tuhan di dalam kehidupan kita, wujud nyata. Nah demikian juga orang tua menyayangi kita, memenuhi segala kebutuhan kita. Demikian juga Tuhan itu memenuhi segala kebutuhan yang kita perlukan. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Salam ora et labora. Nah ada tugasnya adalah sebagai berikut. Nanti adik-adik bisa kumpulkan di di grup 4. Setelah itu adik-adik konfirmasi, ditunggu paling lambat sampai Kamis. Biar firman Tuhan hari ini, yuk kita bersatu dalam doa. Ya tolong Bapa datang ke surga, pujilah Engkau Tuhan. Saat ini kami telah memahami bahwasanya Engkau telah selalu memenuhi segala kebutuhan kami, memenuhi apa yang kami perlukan. Oleh karena itu ya tolonglah Bapa, berikan kami hati yang mau berdoa, hati yang mau sungguh-sungguh untuk bisa memahami Engkau ya tolonglah Bapa, dan juga mau memohon kepadamu. Berikan juga kami hati yang ikhlas dan hati yang mau berserah diri ketika kami membutuhkan sesuatu yang Bapa. Biarlah kiranya Engkau selalu memenuhi kebutuhan kami, biarlah kiranya Engkau memenuhi segala hal yang kami perlukan, dan biarlah Engkau selalu menjaga kami. Dan pujilah Engkau yang tepat mati ini, kami berdoa dalam nama Yesus Kristus dan ucap syukur. Amin. Trust in God wherever I may be, upon the land or on the rolling sea. For come what may, from day to day, my heavenly Father watches over me. I trust in God.